Shalom saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Kembali kita bertemu di channel saya, Marta Kurniawati. Kita kembali merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan terdapat di dalam Mazmur 73 ayat 25. Akan saya bacakan buat kita semuanya hari ini. Mazmur 73 ayat 25. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Di sini Allah ya. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, kalau kita melihat Mazmur 73 secara keseluruhan, di situ pergumulan dan pengharapan ditulis oleh Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hati, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang fasik. Di sini saya baca dari ayat 1 dan 2 sampai ketiga. Bapak, Ibu, saudaraku, tema kita hari ini adalah bagaimana mendeteksi berhala di dalam hidup kita. Sebelum kita berbicara tentang berhala-berhala yang ada di dalam hati kita, saya akan menjelaskan sedikit tentang Asaf. Siapa dia itu? Asaf adalah keturunan Lewi. Ia memang tidak sepopuler Raja Daud tentunya. Tetapi dalam Mazmur ini, Asaf menunjukkan kebesaran hati dan imannya kepada Tuhan. Bani Asaf adalah keluarga pemusik senior di Bait Allah, terutama sebagai penyanyi dan pemain ceracap. Asaf melayani Allah dengan setia, tetapi ia sedang bergumul dengan penderitaannya, tetapi melihat orang fasik justru hidupnya nyaman dibanding dengan dia yang hidupnya susah. Walaupun dia berpikir aku ini sudah hidup dekat dengan Tuhan, tetapi hidupku susah. Orang di luar sana yang tidak mengenal Allah justru hidupnya nyaman. Ini pergumulan dari Asaf. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, pemazmur memilih keputusasaan ini saat dia imannya mulai bingung ya Bapak Ibu, yang mulai berkecambuk di hatinya. Dia memutuskan untuk datang kepada Tuhan. Seberapa banyak dari kita saat kita punya banyak pertanyaan di benak kita tentang banyak hal tentang Allah. Mengapa Allah kok kelihatannya tidak adil ya? Mengapa Allah kok membiarkan orang berlaku seenaknya sendiri? Padahal kita sudah dekat hidupnya, ya sudah gini-gini aja. Mungkin ada banyak pertanyaan dalam hidup kita. Bolehkah orang Kristen bertanya sesuatu hal kepada Allah? Tentu saja boleh, Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih. Ingat, secara filosofis, Asaf menggumulkan keberadaan kejahatan. Kejahatan di sini adalah dosa dan penderitaan yang bertentangan dengan keberadaan Allah. Yang kedua, secara teologis dia bergulat dengan namanya kebaikan dan keadilan Allah. Di mana letak keadilan Allah saat kita melihat umat Allah mengalami kesulitan hidup, sedangkan orang fasik mengalami kenyamanan dalam hidup. Hidupnya mujur, Bapak Ibu. Yang ketiga, secara praktis, karena semua pernah menjalani penderitaan yang sedemikian berat, tentunya sukar untuk dimengerti. Di mana Allah saat aku mengalami sakit? Di mana Allah saat aku mengalami penderitaan? Itu banyak pertanyaan di dalam benak kita. Asaf tidak lari ke dukun, tidak lari ke dunia yang penuh gemerlapan. Dia lari kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu, yang patut kita garis bawahi ialah Asaf datang ke bait Allah. Dia merasakan segala gundah gulananya. Saya akan bacakan ya Bapak Ibu ya, di ayat yang
Ada yang sesungguhnya itu 12 orang-orang fasik, mereka menambah harta benda, senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tula dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anak. Ayat yang kita akan lompat ya Bapak Ibu. Ayat 22, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan. Aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu, engkau menuntun aku, kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Berarti di tengah kegundah gulanannya, di tengah penderitaan yang dialami Asaf, dia lari kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, ada banyak anak Tuhan sedang mengalami kesulitan hidup karena jawaban Tuhan tidak kunjung datang. Dia lari ke dukun, dia lari ke paranormal. Sakitnya tidak sembuh-sembuh, dokter mengatakan sudah tidak mampu. Dia lari ke paranormal. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, hidup ini memang penuh penderitaan. Ya, natur manusia memang berdosa. Kadang di saat penderitaan datang, kita menyalahkan Tuhan dalam hidup ini. Bapak Ibu, yang perlu kita pelajari hari ini, penderitaan tidak akan menyenangkan. Gak ada namanya penderitaan yang menyenangkan ya Bapak Ibu ya. Pendeta pun kalau mengalami masa-masa sulit, kurang uang juga tidak menyenangkan ya Bapak Ibu ya. Ketika seseorang paham alasan dibalik penderitaannya, mungkin karena Allah telah menegurnya, tapi dia tidak mengindahkan, tapi justru perasaan tidak enak, tidak nyaman itu masih tetap ada. Namanya penderitaan mendatangkan duka cita. Penderitaan sebagai hukuman misalnya tetap sukar untuk diterima dengan lapang dada tentunya. Situasi akan menjadi lebih rumit saat seakan-akan kita merasa tidak bersalah. Tetapi mengapa persoalan datang silih berganti? Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, siap sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Ya, ini Bapak Ibu ya, ayat 7, pasal 73 ayat 17, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Bapak Ibu, biasakanlah diri Anda memiliki pertanyaan macam-macam, sampaikan kepada Allah dengan santun tentunya. Kedua, penyertaan Allah yang sempurna tidak akan pernah membuat Anda lupa bahwa penderitaan ini Anda tidak sendirian. Allah ada, sedang bersama dengan kita. Menjadikan Tuhan sebagai harta satu-satunya, bukan salah satunya. Tak kala Asaf kehilangan segala sesuatu yang menyenangkan dalam hidup, Tuhan mengajarkan Asaf untuk mengetahui harta yang paling indah, yang sesungguhnya yang harus dimiliki Asaf bukanlah harta benda jasmani. Bukan berarti kita tidak perlu keuangan, kita perlu. Tuhan mau menunjukkan esensi dari kebaikan Allah itu apa, yaitu penyertaan Allah di dalam hidup kita. Bapak Ibu, dia baru menyadari betapa di tengah kesulitan yang terjadi, dia mulai memberhalakan berkat-berkat Tuhan. Ada banyak orang di zaman akhir-akhir ini suka mendewakan berkat Tuhan, terlena dengan berkat Tuhan, tetapi lupa kepada siapa pemberi berkat itu. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, jujurlah di dalam hati. Kira-kira apakah ada berhala-berhala yang kita beri makan setiap hari? Seakan-akan kita hidup dekat dengan Tuhan, tapi kita jauh dari hadirat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, Asaf menyadari di tengah penderitaan yang dialaminya, saat dia datang kepada Allah, dia merasa keberadaan Allah, penyertaan Allah, hikmat Allah, hadirat Allah itu cukup baginya, tidak ada yang lain. Dia berpikir segala keindahan dunia, kalau tidak ada Tuhan, tidak ada gunanya.
Sulit bukan berbicara seperti ini? Saat perjumpaanmu dengan Tuhan, bisakah engkau menyampaikan segala keinginan-keinginan duniawi yang membuat engkau jatuh dan jauh dari hadapan Tuhan? Kita memang manusia yang masih hidup secara jasmani, perlu kebutuhan yang jasmani ya Bapak Ibu, tetapi janganlah pernah menganggap segala sesuatu lebih tinggi daripada Tuhan. Tuhanlah segalanya di dalam hidup kita. Dia segalanya poros hidup kita. Yesus adalah satu-satunya Allah yang kita perlu. Segala sesuatu sebenarnya tidak perlu kalau kita punya Yesus. Karena dengan Yesus, penyertaan Allah yang luar biasa membuat kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Bapak Ibu, ada beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan dan kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, jika semua hal di dalam hidup ini diambil, Anda hanya boleh memilih 3 hal saja. Kira-kira apa yang akan Anda pilih? Jika Anda, pertanyaan yang kedua, memiliki kuasa untuk mengubah segala sesuatu, sehingga Anda berkuasa gitu ya Bapak Ibu, bisa mengubah apapun dalam hidup, buat orang lain dan sebagainya, apa yang akan Anda rubah? Ketiga, jika Anda hanya memiliki Kristus saja, apakah Anda masih bisa memuji nama Tuhan? Di saat Tuhan ambil semua berkat-berkat itu, bisakah kita mengucap syukur dan memuji Allah? Wah, ini sulit ya Bapak Ibu ya. Yang keempat, apakah ada emosi-emosi tertentu yang berlebihan jika kita kehilangan berkat Tuhan? Jika kita ketakutan, tekanan hidup, kita mulai emosi, marah, sedih yang berlebihan sehingga kita merasa Tuhan telah meninggalkan kita. Dari 4 hal yang saya tanyakan kepada Bapak, Ibu, Saudaraku yang sedang mendengar channel saya hari ini mungkin bisa menggiring kita kepada berhala apa yang ada terselip di hati kita. Mungkin berhala kenyamanan. Apa itu berhala kenyamanan? Berhala kenyamanan wujudnya itu kemalasan. Tipe orang yang easy going life. Jadi intinya kalau santai aja, pokoknya aku senang, tenang. Orang reckon orang lain, no reckon you. Bapak Ibu, harga yang dia harus bayar, dia kurang produktif untuk pekerjaan Tuhan. Dia orangnya pasif. Di pekerjaan ya pasif, selalu monoton. Pokoknya yang dikerjakan itu saja. Begitu ada pekerjaan baru yang menekan dia harus inovatif, dia merasa marah, takut yang berlebihan karena dia nggak biasa tantangan. Dia suka yang santai-santai. Persoalan emosionalnya itu kebiasaannya ya malas itu tadi. Akhirnya bosan. Orang yang menyelakukan kegiatan monoton setiap hari itu mengalami kebosanan. Mungkin setiap hari ke gereja monoton, dia bosan ke gereja, akhirnya dia malas ke gereja ya Bapak Ibu ya. Terus untuk orang lain ya merasa diabaikan, untuk keluarganya, orang tuanya merasa diabaikan. Kita mikir nanti, wah ya orang tua yang penting kita hidup nyaman. Ya nggak boleh. Berarti berhala kenyamanan. Jika Anda salah satu di antaranya, mari kita berdoa supaya Allah Roh Kudus mengikisnya dari hari ke hari menjadi ciptaan baru, pembaruan budimu berlaku setiap hari ya Bapak Ibu. Yang kedua adalah penerimaan. Berhala penerimaan ini berbicara tentang keramah tamahan. Orang yang sangat ramah tamah, orang yang baik, perhatian, murah senyum, orangnya supel mungkin ya. Harga harus dia bayar. Biasanya orang-orang seperti ini itu kurang independen. Jadi takut untuk ditinggalkan. Karena dia ingin menyukakan hati setiap orang. Dia populer, sosok yang populer di gereja. Jadi dia selalu menjadi pusat perhatian. Jadi dia takut kalau suatu hari nanti ada orang yang lebih daripada dia ditolak. Bapak Ibu, ketakutannya ya penolakan. Maka persoalan emosionalnya ya ketakutan. Misalnya tidak bisa menolong orang lain itu merasa bingung, sedih, dipikir beberapa hari gitu ya Bapak Ibu. Karena kita ya tidak bisa menolong semua orang ya Bapak Ibu. Tidak bisa menyukakan hati semua orang dengan mengabaikan kepentingan keluarga kita sendiri.
Ya, Bapak Ibu, mungkin ini berhala yang kedua yang Bapak Ibu Saudaraku miliki adalah penerimaan. Yang kita beri makan terus, kita seakan-akan berbuat baik, tapi ingin diterima di komunitas kita, ingin diwahkan orang. Pengakuan Bapak Ibu hampir sama seperti ini. Wujudnya ada orangnya tipenya pekerja keras, pengorbanan, keahliannya memang luar biasa, orangnya pinter biasanya Bapak Ibu. Harga yang sudah bayar dia ingin dikagumi. Tapi memang dia pintar, banyak orang mengagumi kepintarannya, tapi kurang disukai Bapak Ibu oleh orang. Mengapa begitu? Ya karena kecenderungannya sombong. Biasanya insentivitasnya terhadap orang lain ya tinggi. Biasanya orang lain merasa dimanfaatkan ya Bapak Ibu. Jadi setiap orang dianggap objek yang akan digunakan untuk mendapatkan uang misalnya, mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Berarti orang lain hanya dipakai sebagai objek. Begitu. Jawaban Injilnya ya kesempurnaan karya Kristus itu cukup bagi kita. Jadi kita tidak perlu pengakuan dari orang lain karena Yesus sudah mengakui kita, itu sudah cukup Bapak Ibu. Kalau kita butuh pengakuan dari orang lain, berarti kita masih punya berhala-berhala di dalam hati kita. Selanjutnya adalah kontrol. Berarti berhala kontrol ini biasanya wujudnya kompetensi. Berarti orang biasanya mungkin punya perusahaan, biasa menjadi pemimpin. Jadi biasanya pemimpin itu cenderung sendiri ya Bapak. Orang mau dekat dengan dia juga sungkan, dan dia mau ngomong dengan mereka tidak level gitu ya Bapak Ibu. Biasanya kesendirian, spontanitasnya berlebihan. Jika ada pegawainya melakukan kesalahan yang di luar kontrolnya, dia akan sangat marah. Ya Bapak Ibu ya. Jadi orang berpikir marahnya terlalu berlebihan. Ya Bapak Ibu ya. Ketakutannya ya tidak pasti itu. Bagi orang yang perfeksionis, kalau sesuatu sudah ditata dengan rapi sesuai dengan kendalinya, tapi tiba-tiba di luar kendalinya itu terjadi, dia akan takut sehingga dia marah yang berlebihan. Ketakutannya itulah yang menjadi berhalanya. Jawaban Injilnya ya kedaulatan Allah Bapak Ibu. Segala persoalan kadang-kadang kita sudah atur, tapi tetap ada persoalan di luar nalar kita. Ya kita serahkan kepada kedaulatan Allah atas hidup manusia. Ada berhala kuasa. Orang cenderung ingin berkuasa dari orang lain, punya jabatan tinggi, berkuasa supaya bisa mendikte orang lain. Bapak Ibu, keyakinannya terhadap jabatannya sangat tinggi. Dia orang yang percaya diri, merasa terbebani, merasa tanggung jawabnya sangat besar karena dia memiliki kuasa itu. Ya, kadang-kadang dihina. Kalau kehilangan otoritas, inilah yang dia takuti. Berarti dia sangat takut kalau dia sampai kehilangan kekuasaannya. Takut nanti dia tidak akan dianggap oleh masyarakat. Bapak Ibu, maka orang-orang seperti ini suka memanipulasi temannya. Ya, Bapak Ibu ya, ada banyak berhala-berhala yang kita punya tanpa kita sadari saat kita melayani pekerjaan Tuhan. Ada banyak hal yang membuat kita memegang dengan erat, melebihi kita memegang Tuhan dalam hidup kita. Berhala itu berarti kita mulai menganggap sesuatu hal itu lebih penting daripada Tuhan. Jadi Tuhan saja tidak cukup. Harus ada kekayaan, harus ada kekuasaan, harus ada pengakuan, harus ada yang namanya kontrol. Supaya kamu bisa mengontrol semuanya menjadi orang yang one man show ya Bapak Ibu ya. Jadi kamu jadi orang tokoh yang nomor satu yang selalu bisa mengendalikan orang lain. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, Asap menyadari bahwa dia salah ya Bapak Ibu ya. Dia berpikir orang benar, mengapa hidupnya tidak muncul sedangkan orang yang fasik hidupnya muncul. Itu sebenarnya keluhan kita di akhir zaman. Kita lihat orang fasik lebih kaya daripada kita ya Bapak Ibu ya. Tetapi pendapat itu sebenarnya salah ya. Kalau ada kita beranggapan Allah meninggalkan kita, itu anggapan yang menipu. Mana ada Allah sudah menyelamatkan kita dari dosa, sengat dosa. Semua kita ini sudah dibebaskan dari dosa. Itu suatu karya luar biasa yang Allah berikan. Itu tanda kasihnya Allah kepada kita manusia. Nah, kalau kita merasakan kasih Allah yang luar biasa, itu
cukup bagi kita. Maka kita bisa bersyukur dengan berkat Tuhan sedikit maupun banyak yang diberikan kepada kita. Bukan berarti kita tidak bekerja, ya. Kita akan tetap bekerja sesuai level kita, sesuai dengan profesi kita, dengan keahlian kita. Jangan pernah malas untuk bekerja. Gunakanlah kompetensimu untuk mendapatkan sesuatu hal, untuk bisa mencukupi kebutuhan keluarga, untuk mencukupi orang tua dan sebagainya, Bapak Ibu. Tetapi ingatlah, yang kamu pegang erat adalah Yesus satu-satunya. Ya Bapak Ibu ya. Ingat di dalam Mazmur 73 ayat 25. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Di tengah penderitaan yang dialami Asaf, dia datang ke tempat kudusnya Allah. Dengan datang di tempat kudusnya Allah, Allah membukakan mata hatinya. Allah membukakan segala hal yang mungkin merintangi imannya. Ada duri-duri yang mengganggu imannya bertumbuh. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, yang bisa mengoreksi hati kita adalah Roh Kudus. Dialah Allah Roh Kudus menjamah hatimu yang sedang mendengar siaran ini. Allah bekerja menelusuri hatimu. Karena di hati ini ada pusat, karena pusat kejahatan kita itu kan muncul di dalam hati, ya Bapak Ibu. Biarlah Allah yang menyucikan hati kita. Biarlah kediaman Allah itu kita bereskan hal-hal yang tidak baik, sehingga Allah hadir setiap langkah hidup kita. Kita menjadi orang yang bisa mengabarkan berita gembira, berita Injil Allah. Fokusnya kepada Allah, tidak fokus kepada diri sendiri. Jika kalau Anda melayani pekerjaan Tuhan, fokusnya ingin dihargai, kalau tidak diajak bicara marah, kalau tidak diajak pelayanan gondok, tidak ke gereja, berarti ada berhala-berhala yang Anda beri makan setiap hari. Mari kita minta Allah memberantas tuntas segala berhala-berhala hidup kita. Saya juga punya berhala dalam hidup kita. Saya bergumul tentang hal itu sampai hari ini. Demikian juga Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Allah Roh Kudus akan mendeteksi secara dalam sejauh mana kedalaman hati Bapak Ibu Saudaraku. Berbicara jujur dengannya. Ungkapkan segala keinginan. Tuhan, aku mulai menyukai harta lebih dari Engkau. Aku mohon ampun. Allah, aku mulai menyukai yang namanya kekuasaan melebihi dari aku datang kepadamu. Mungkin, ya Allah, aku ampunilah aku. Aku sering merasa tergoda dengan namanya dihormati dan dikagumi. Sehingga aku yang kalau melayani pekerjaan Tuhan, aku yang di depan, bukan Tuhan yang di depan. Selamat merefleksikan diri kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati, Anda diberkati dengan firman Allah. Mohon like dan subscribe-nya ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan ketemu di kesempatan yang mendatang. Tuhan Yesus memberkati.